Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa, pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali. Alhamdulillah kita berjumpa kembali meskipun dalam bentuk bertemunya atau berjumpanya tidak bertatap muka secara langsung tetapi melalui media ini, tetapi insya Allah tidak menurunkan bagaimana kita untuk menyambung tali silaturahmi ini. Sehingga marilah kita sama-sama untuk terus bersyukur kepada Allah, karena Allah tentunya telah memberikan berbagai bentuk macam nikmat yang kita rasakan, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat umur yang panjang. Ketika kita mendapatkan nikmat iman, tentu ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah perintahkan puasa, kita tahu bagaimana nikmatnya. Rasanya menahan rasa lapar, menahan rasa haus, menahan amarah, menahan perkataan yang tidak baik dan yang lain sebagainya. Dan tentu yang paling luar biasanya adalah ketika setelah seharian kita menahan rasa lapar, rasa haus itu, ketika adzan maghrib berkumandang, tegukan air minum yang masuk ke dalam tenggorokan kita ternyata sungguh nikmat dan sungguh luar biasa rasanya. Sehingga acap kali sering terlintas dan kita ucapkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bersama orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insya Allah akan kami sampaikan secara singkat terkait yaitu kesabaran merupakan bentuk keberkahan di bulan Ramadan. Kenapa kok kesabaran itu menjadi hal yang sangat luar biasa? Jika kita ambil pengertian terkait dengan sabar, maka sabar itu bukanlah ketika kita menghadapi sebuah ujian kemudian kita diam saja. Ketika menghadapi sesuatu hal di luar sana, kemudian kita pasrah-pasrah saja. Tidak seperti itu. Melainkan bentuk kesabaran yang diajarkan oleh Islam adalah bukan pasrah, bukan berdiam diri, melainkan lebih cenderung untuk menahan diri dari segala sesuatu yang tidak Allah sukai. Setelah kita menahan diri, dengan menahan amarah itu, menahan ucapan-ucapan yang tidak baik itu, kemudian kita sambil berusaha untuk mencari solusinya. Itulah bentuk sabar, sehingga jangan sekali-kali mengambilkan pengertian bahwasanya orang yang sabar itu orang yang pasrah diam saja, tidak. Tetapi dia memang diam, dia memang menerima itu karena apa? Tahu ini sebuah ujian yang telah Allah persiapkan untuknya. Kemudian sambil itu ia mempersiapkan bagaimana untuk mencari solusinya. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di bulan Ramadan itu merupakan bulan pendidikan. Madrasahnya bulan di mana kita digembleng dengan baik, di mana kita harus menjalankan segala aktivitas-aktivitas ibadah sehingga kualitas ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika firman perintah puasa itu turun, kita ketahui bersama Al-Baqarah 185, tujuannya ialah la'allakum tattaqun. Imam As-Suyuti menyatakan bahwasannya ketika ada kata la'alla, ini memiliki arti bahwasannya setiap tujuan yang jika dalam prosesnya tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh, maka kita tidak akan mendapatkan tujuannya. Sehingga singkatnya, kalau dalam puasa kita ingin bertakwa, tetapi puasanya kita tidak dijalankan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena sungguh-sungguh mengharap ridhonya tentunya, maka predikat la'allakum tattaqun itu mungkin tidak bisa kita dapatkan. Kemudian di awal kalimat itu
dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga perintah ini hanya difokuskan, hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga ada juga yang menafsirkan bahwasanya setiap dalam kata Al-Quran, dalam bahasa Arab, jika diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, ini memiliki arti bahwasannya jika suatu perintah itu diberlakukan, diberikan kepada orang yang beriman, maka keimanan kita sebagai hamba Allah dipertaruhkan. Bagi orang-orang yang kualitas imannya itu kurang, maka ketika ada perintah puasa, ia akan menolak. Ia akan enggan untuk melaksanakannya. Boleh jadi ketika di hadapan orang lain ia berpuasa, tetapi ketika sendirian, ia berbuka secara diam-diam. Dan ternyata yang paling luar biasanya adalah apa? Ketika perintah Al-Quran ini turun, kalimat pertama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat ialah asyamu junnatun fala yarfuf wala yajhal wa inimruhu qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimu marrataini. Jadi artinya ialah puasa itu adalah perisai. Perisai apakah perisai sebuah tameng yang seperti digunakan dalam perang? Ternyata tidak. Perisai yang dimaksud ini adalah perisai dalam arti yang ghaib, yang tidak terlihat. Yang mana perisai ini ketika puasa itu turun dan dilakukan oleh orang yang melaksanakannya, tentunya orang yang beragama Islam, maka akan ada sebuah benteng, sebuah perisai yang membentengi hatinya, membentengi dirinya untuk bersabar, untuk tidak berbicara yang kotor, untuk bisa menahan amarah. Maka disebutkan wa inimru'u qatalahu aw syatamahu falyakul, ketika ada orang-orang yang mengajak untuk berdebat, berbuat yang tidak baik dan berbuat yang tidak bermanfaat, maka katakanlah inni shaimu marrataini. Katakanlah aku sedang puasa. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga acap kali kita sering melihat orang yang biasanya marah ketika di bulan-bulan yang lain. Misal saja dalam kita berkendara, ada atau mungkin kita ambil contoh kita saja, diri kita yang biasanya berkendara ketika di bulan-bulan yang lain, tiba-tiba ada kendaraan yang lewat di depan kita dan itu memotong jalur kita. Rata-rata apa yang diucapkan pertama kali oleh mereka? Yang diucapkan rata-rata ialah umpatan. Meskipun banyak juga yang berzikir kepada Allah, tetapi rata-rata apa yang diucapkan? Tentu mungkin bisa saja amarah, mungkin bisa mengata-ngatain atau yang lain sebagainya, atau bahkan ketika ada senggolan sedikit pada kendaraan kita, seringkali kita naik darah. Langsung kita emosi, langsung kita menyalahkan, langsung kita bahkan sampai ada tindakan-tindakan fisik. Nah, ketika di bulan Ramadan, orang yang menjalankan puasanya, insya Allah, kalau memang benar dalam menjalankan puasanya, dan ia paham betul dengan makna hadis tadi, maka ia akan menahan diri. Ia akan tenang, ia akan sabar. Kalau ternyata terjadi sebuah senggolan dan kemudian kendaraan kita terjadi lecet atau ada yang rusak, mungkin bisa dibicarakan dengan baik-baik kepada yang nabrak dan yang lain sebagainya. Itulah yang mana ketika di bulan Ramadan kita lebih cenderung untuk apa? Untuk menekan amal solehnya, kita menekan untuk berbuat dengan yang baik, dan juga kita lebih cenderung untuk mengurangi perbuatan yang salah. Kita sudah berniat keluar dari rumah, kita berniat untuk puasa. Kondisi yang memang pekerjaan kita membutuhkan aktivitas yang lebih, kemudian energi yang lebih, kemudian kondisi kita tiba-tiba menjadi lemas, rasa haus menyerang kepada kita, dengan perut menahan lapar, ternyata kita kelaparan, kemudian kawan kita membujuk, "Mas, bagaimana kalau kita buka lebih dulu saja?" Nah,
Ini hal-hal yang ternyata mengajak kepada perbuatan yang salah pun itu juga dinamakan seperti itu, dinamakan setan tadi. Karena setan itu ternyata tidak hanya bersifat yang gaib saja, tetapi setan itu juga ada di sekitar kita. Contoh yang lain lagi, HP kita misalnya. Kita sibuk untuk melihat HP. Kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas atau hal-hal yang ada pada handphone kita. Kemudian justru mengurangi kita yang seharusnya memperbanyak membaca Al-Quran, tetapi tidak kita jalankan. Kita justru sibuk tiduran, sambil bermain HP, sosial media, dan yang lain sebagainya. Oke lah, kalau bermain HP itu kita gunakan untuk pekerjaan, untuk gunakan kita untuk taklim, mendengarkan kajian-kajian, tetapi lebih banyak mana kita gunakan HP itu untuk jalan yang Allah sukai, atau justru menggunakan HP dari jalan yang Allah tidak sukai. Karena mohon maaf, sekarang itu di media sosial itu maraknya orang-orang lebih banyak berjoget-joget. Lebih banyak untuk membuat konten-konten yang ternyata di luar manfaat. Sehingga pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan kesabaran kita, karena sabar tidak semata-mata karena ketika kita menghadapi sebuah ujian yang tidak kita senangi saja, melainkan sabar dalam ketaatan itu juga diperlukan. Sehingga apa? Tujuannya kita mendapatkan keberkahan. Berkah itu adalah segala sesuatu yang bertambah dari nilai manfaatnya, baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik, dengan kualitas yang tinggi, kualitas yang unggul, sehingga kita menjadikan diri kita berkemajuan, karena tentu orang yang berkemajuan ialah ia yang pandai menggunakan akal fikirannya dengan cara yang Allah sukai. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.